Perseteruan para rockstar dunia selalu menjadi santapan lezat untuk dinikmati. Tak hayal, hal semacam ini sering melibatkan adu gengsi dan mungkin juga strategi marketing untuk mendongkrak penjualan album masing-masing kubu. Ya, mungkin saja. Dari sederet musisi dunia yang doyan menimbulkan kontroversi, misalkan saja sang dedengkot punk Johnny Rotten yang doyan kritik sana-sini, hingga generasi lebih muda semacam duo kakak beradik dari Oasis yang doyan berantem di atas panggung, seakan menambah daya pikat dan rasa penasaran penggemar tentang perseteruan para idola mereka. Dan kali ini pula, kita akan membahas perseteruan masa lalu antar para punggawa rock dunia yang sangat menarik untuk kita bahas. Lalu, siapa saja mereka dan apa saja penyebabnya? Yuk langsung saja kita bahas. Gaskan! Yang pertama ada Bon Jovi dan Skid Row. Siapa yang tak kenal dengan dua band rock papan atas asal Amerika ini? Dua band ini meraih kesuksesan dengan jalannya masing-masing di dunia musik. Namun siapa sangka, dua band tersebut ternyata sempat mengalami perseteruan pada awal karir di era 80-an. Adalah Sebastian Bach, vokalis Skid Row yang pernah berseteru dengan Jon Bon Jovi. Dua vokalis ini sempat memiliki hubungan yang baik di awal perkenalan mereka. Namun, hubungan pertemanan mereka menjadi sedikit rusak ketika Skid Row tengah meniti karir bermusik yang didahului Bon Jovi. Sebastian di usianya yang baru ke-18 tahun pada tahun 1986 pernah bernyanyi pada acara resepsi pernikahan fotografer rock and roll asal Amerika Mark Weiss. Penampilannya disaksikan ayah dari Jon Bon Jovi, di mana pada saat itu juga Bon Jovi lewat album Slippery When Wet sedang melejit. Ayah Jon berpikir merekrut Sebastian sebagai salah satu personel band yang tengah dibentuk David Michael Sabo alias The Snake, gitaris Skid Row. Hingga akhirnya, Sebastian menjadi vokalis Skid Row yang dibentuk The Snake. Namun, kepada New York Post, Sebastian merasa ada keanehan dalam hubungannya dengan Bon Jovi. Seolah-olah ada persaingan sengit antara dirinya dengan Bon Jovi yang sudah dianggap sebagai sahabat sekaligus mentor. Setelah Skid Row menandatangani kontrak dengan Atlantic Records, Jon bersama istrinya mengundang Sebastian beserta istri dan anaknya pula untuk datang ke rumahnya. Kala itu, Jon memberikan Sebastian beberapa pakaian untuk manggung, dan Jon betul-betul memberikan Sebastian baju yang sedang dikenakannya. Skid Row pun sempat membuka acara tur konser Bon Jovi pada 1989 dengan menyanyikan lagu I Remember You dan 89 Live. Ternyata, kesuksesan lagu hit Skid Row ini malah menimbulkan persaingan tidak mengenakan. Kaos Skid Row saat itu pun mulai mengalahkan kaos Bon Jovi. Dalam situasi itu, Sebastian diminta datang ke kamar Jon. Di dalam, Jon tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap tajam Sebastian dan mengeluarkan sedikit ungkapan kesal. Setelah kejadian tersebut, Bon Jovi bersama krunya mulai memusuhi Sebastian. Saat sedang tur di Rupp Arena di Kentucky, Sebastian pernah dikerjai beberapa kru Bon Jovi. Sebuah tong tempat pendinginan susu dilemparkan ke kepalanya. Sebastian pun basah kuyup. Kesal, ia kemudian membalasnya dengan melemparkan dua karton ke arah kru tersebut dan mengolok-oloknya. Kemudian, ketika Sebastian turun dari panggung, seorang manajer tur konser memanggilnya. Ada sekitar puluhan orang yang menyaksikan keributan. Orang itu kemudian menghantam Sebastian dengan pukulan karena tidak terima dengan olok-olokannya. Sejumlah kru Bon Jovi lalu membawa Sebastian ke ruang ganti dan melemparkannya ke dinding berbahan beton. Saat itulah Sebastian dimarahi habis-habisan, termasuk oleh ayah Jon, yakni Bon Jovi Senior, sampai dia menunjuk-nunjuk wajahnya. Namun lambat laun, kini permusuhan tersebut memudar. Tidak ada lagi pemukulan, tidak ada lagi kekerasan. Sebastian dan Jon Bon Jovi hanya beradu ocehan lewat media. Namun satu hal yang pasti, Sebastian tidak akan pernah lupa dengan bantuan yang diberikan oleh Jon Bon Jovi saat dia masih baru-baru meniti karir bersama Skid Row. Dia akan selalu berutang pada Jon untuk bantuan itu. Sebastian sempat bertemu kembali dengan Jon dan personel Bon Jovi lainnya pada tahun 2006 saat ia tengah bersama Axl Rose hendak ke sebuah bar hotel di London. Sebastian sudah tahu ada Jon di bar itu, namun ia tetap datang ke bar itu. Sebastian dan Jon saat itu saling berpelukan layaknya teman lama.
Berikutnya ada Axl Rose dan Vince Neil. Suatu malam di tahun 1989, ada sebuah perkelahian terjadi di backstage MTV Video Music Award. Saat itu, Izzy Stradlin, gitaris Guns N' Roses, dihantam oleh vokalis Motley Crue Vince Neil. Perkaranya ada pada beberapa hari sebelumnya, ketika Izzy menggoda perempuan di sebuah bar yang ternyata adalah istri dari Vince. Tapi perkelahian Izzy dan Vince tidak berlanjut. Yang terjadi malah peperangan antara dua vokalis band hair metal terbesar, Axl Rose dari Guns N' Roses dan Vince Neil dari Motley Crue. Axl berang melihat sahabat sejak kecilnya dipukul oleh Vince yang notabene vokalis dari band seteru mereka. Beberapa hari setelah insiden pemukulan Izzy oleh Vince, Axl muncul di televisi dan menantang Vince untuk duel di lapangan parkir. Tapi entah kenapa, perkelahian yang kalau benar terjadi bakal jadi momen legendaris itu tidak terlaksana. Axl dan Vince hanya saling bertukar makian, saling mengutuk dan menantang. Anytime you want it, anywhere, Atlantic City, I don't care, tantang Axl. Axl, if you watching this, I wanna challenge you to fight, balas Vince. Ternyata perseteruan ini mengundang banyak respon. Bahkan, sebuah rumah judi melemparkan taruhan siapa yang bakal menang, Axl atau Vince. Dan yang lebih gila lagi, banyak yang ikut taruhan tersebut. Namun sayang, tak ada yang menang dan yang kalah. Karena sampai sekarang perkelahian itu tak pernah terjadi secara fisik, hanya adu mulut, yang merupakan hal biasa di antara para hair rocker yang bermulut pedas. Namun, seiring berjalannya waktu, Vince dan Axl nampaknya sudah tidak begitu mengurusi masalah pertikaian masa lampau. Mereka sudah sibuk dengan urusan mempertahankan hidup masing-masing. Tapi ada satu kesamaan mereka, dan nyaris terjadi pada semua eksponen hair metal. Tubuh membesar. Vince dan Axl yang dulu sama-sama berbadan berotot, sekarang harus menerima kenyataan bahwa tubuh mereka sudah lebih berisi. Tapi mari lupakan penampilan, karena suara adalah hal terpenting dari seorang vokalis. Ini dia masalahnya, Vince sepertinya sudah harus gantung mikrofon. Ia sungguh-sungguh tak mampu untuk bernyanyi lagi. Silahkan simak video konser Motley Crue tahun 2009, di lagu Dr. Feelgood sudah tampak betapa Vince sudah sangat menua. Di saat semua anggota Motley Crue bermain dengan energi, gairah, dan stamina yang sama seperti puluhan tahun lalu, Vince hanya sanggup bernyanyi tanpa false di bagian yeah. Ia ketinggalan tempo, tak sanggup mencapai pitch tinggi dan kehabisan nafas. Sedangkan Axl, silahkan simak saja penampilan live Guns N' Roses di Rock in Rio. Mereka memainkan lagu monumental nyaris sepanjang 10 menit, Strange. Axl memang sedikit kedodoran, tapi ia bernyanyi dengan prima. Suaranya masih mampu menjangkau nada-nada tinggi, masih mampu mengatur nafas, juga yang terpenting tidak false. Apapun itu, kita tak bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah di antara mereka. Apalagi kalau mengenai perkelahian puluhan tahun silam. Tapi kalau diadu suara mereka pada masa kini, sepertinya Axl menang jauh ya. Ya itulah tadi sekelumit ceritanya ya. Dan pada akhirnya, semua dari mereka memang sudah semakin menua. Tak baik memang jika masih menyisakan permusuhan apalagi dendam masa lalu. Kasihlah contoh baik bagi para rockstar muda zaman sekarang. Oke sekian, dan salam rock and roll.